saudara-saudara, gagasan itu penting untuk perubahan, dan lebih penting dari itu apa yang telah dilakukan, namanya rekam jejak. Nah, kita berharap saudara Anies konsisten, berani berantas mafia. Ini kita dambakan sekali. Mafia tanah luar biasa brengseknya, mafia BTS juga itu, mafia migas yang lebih dasar lagi, dan mafia mineral-mineral lainnya juga, batu bara, ya, tambang dan lain sebagainya lah, ya, sampai impor, mafia impor. Karena satu ton gula impor itu kurang lebih, pengetahuan saya dapat dari Bang Rizal Ramli, itu ada fee-nya $30 untuk per 1 ton. Gila itu. Sementara yang dikirim jutaan ton. Astagfirullah. Mantesan lebih gula, belum yang lain. Itu baru gula, belum beras, belum garam akan aduh, garam teknologi sederhana aja kok impor gitu. Saudara-saudara, setelah sholat Jumat di Masjid Atin di daerah Taman Mini Indonesia, daerah Jakarta Timur, jumpa saudara-saudara muslim seiman, seislam, sejihad melalui saudara-saudaraku dari Maluku atau lebih dikenal Ambon. Nah, saya perkenalkan sebelah kanan saya, siapa namanya? Pegang ini. Terus ngapain di Jakarta? Apa tinggal di Jakarta? Saya di Jakarta Timur, Condet. Sudah berapa lama? Sudah ada lumayan juga, udah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Bapak? Saya Ali apa? Ali Marsabesi. Berapa lama sudah di Jakarta? Sudah 30 tahun lebih. Jakarta, tinggal di Condet. Udah rasa Betawi lah. Tapi Ambonnya nggak lupa ya. Allahu Akbar. Nah, sebelah kiri saya silakan Pak Ahmad Rumah Sore. Ahmad Rumah Sore. Sudah berapa lama di Jakarta? 20 tahun lebih. Masya Allah. Apa pekerjaannya? Wira swasta. Ini pengusaha sukses insya Allah. Amin. Sebelah ini saya Rusdi Marsabesi, Panglima BES yang berasal dari Maluku. Ya, kita ini mau pilpres, ya bos. Lagi rame, lagi semangat semuanya. Ada kelompok cebong, kelompok kampret, kelompok A, kelompok B. Nah, buat kita nggak ada itu, betul ya? Kita orang Islam, kita orang beriman, nggak boleh cebong-cebongin orang, nggak boleh kampret-kampretin orang. Karena ini manusia, kita ciptaan Allah, masa disamain sama binatang? Itu keterlaluan yang bikin di sini, jahat. Nah, oleh karena itu dengan berpikir jernih, ketika melihat calon presiden, minimal bakal calon presiden, baca pres, diukur dari apa sih? Apa posturnya harus orang Arab atau orang yang selain Arab, atau harus Jawa, apa harus Ambon? Diukur dari gagasannya. Coba bicara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kita melihat dari 3 capres yang ada, ya, Prabowo Subianto kita sudah tahu persis orangnya, kita kenal pas, dan Ganjar Pranowo juga kita tahu dari khas rambut putihnya. Begitupun Anies Baswedan yang mantan gubernur DKI. Jadi secara umum yang kita ikut dan kita harus mengikuti, dan kita melihat dari 3 calon ini yang pas kita dukung, bukan masalah pribadi Anies Baswedannya, bukan masalah Anies oknum dari orang Arab atau tidak, yang kita melihat dari gagasan yang pikiran cerdasnya, pikiran cerdas, dan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat ke depan dan perbaikan Indonesia ke depan. Indonesia tahu mereka perubahan itu Indonesia demi kemaslahatan masyarakat. Jadi bukan karena postur Jawa, bukan karena Arab, bukan karena siapa-siapa, tapi karena gagasan dan ide yang cemerlang. Terima kasih. Mama, silakan. Mau ada tambahan? Kalau saya pribadi milih calon presiden, tidak pernah memandang suku, agama ataupun apa. Yang penting sekali itu yang diutamakan adalah gagasan. Kita merasakan selama 9 tahun belakangan ini keadaan kita
ya tidak seperti zamannya yang dulu-dulu ya. Terasa sekali ya kita, terutama kita umat Islam. Ya, yang penting sekali yang pertama mafia-mafia segala macam migas apa segala macam itu tanah harus dibasmi dulu itu, karena memang pengaruhnya efeknya ke masyarakat itu ada dari 3 calon yang suka bicara dan atau setidaknya pernah bicara basmi mafia tanah, basmi mafia migas, basmi mafia BTS. Itu siapa ya? Kalau saya pribadi Anies Baswedan. Oh gitu. Dan secara objektif ya. Bukan karena nggak suka sama Ganjar. Tidak. Bukan karena nggak suka pada Prabowo. Tidak. Oh gitu Pak ya. Itu Pak Anies. Nah. Ya. Coba sekarang Anda komentar dari tadi nggak komentar. Saya minta. Ayo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sekedar untuk memberikan penjelasan memberikan statement kepada Pak Anies. Saya hanya salut satu dengan Pak Anies. Itu aja yang saya senang. Dan Pak Anies, apa yang membuat Bapak Anies senang? Ya, saya senang berdasarkan pekerjaan-pekerjaannya di pimpin negara, pimpin provinsi DKI kemarin. Satu yang itu. Dan yang kedua, Anies tidak bisa menerima duit tawaran dengan apapun. Yang saya senang dari itu saja. Jadi saya harap dan saya yakin dia bisa pimpin negara. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Oke. Saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, di samping gagasan, di samping ide-ide cemerlang, di samping upaya memberantas dalam konteks mafia-mafia tadi, ada satu hal yang penting menurut Anies Baswedan sendiri yang saya pahami karena saya bersahabat dengan beliau, bahkan kalau boleh diklaim dia kader kita di HMI ya, yang patut untuk dibanggakan. Itu dia mengatakan kalau orang dilihat calon pemimpin itu visinya, misinya, itu mah nggak bisa diukur karena visi itu untuk masa depan. Bagaimana mengukur masa depan? Nggak bisa diadili, kan belum kejadian, gitu loh. Nah, ini cerdas ya. Dan juga misi bisa dibikinin orang, diketikin orang. Kan kita tahu semuanya, skripsi aja dibikinin. Buat profesor aja ada yang dibikinin gitu, doktor juga. Masya Allah negeri kita ini, gitu. Jadi Anies ukurnya dari bener nggak? Saya ngarang nggak? Enggak ya? Rekam jejak. Kenapa rekam jejak? Karena sudah dilakukan, sudah terjadi, sudah orang semua tahu. Apalagi ada jejak digital. Seperti ini nih, jadi jejak digital nih untuk setahun akan datang. Ya, bahwa jauh sebelum ada pemilihan capres, kita sudah mengerti persoalan ini. Ya, jadi rekam jejak perlu diukur dari apa yang sudah dilakukan. Antara lain dia banggakan stadion misalnya ya, dan bisa menyelenggarakan Formula E tanpa bantuan dari BUMN ya, dan lain-lain. Dia bisa relatif kota Jakarta lewat Tamrin Sudirman itu tidak ada perubahan mendasar, dan juga hal-hal lain. Bahkan banyak orang nggak tahu pendirian gereja-gereja itu dia bantu. Kita bukannya kita nggak justru itu kalian tuh jangan buta mata, buta hati, dan buta politik. Nah, itu warga Indonesia aja yang selalu kebencian. Saya punya rumah ibadah bisa dibangun. Jadi itu satu contoh. Ya, bukan saya setuju pendirian gereja, bukan. Tapi kalau memang udah benar syaratnya dipenuhi ya harus dibangun. Nah, kemarin saya barusan tadi ada dekat di Jalan Durian itu, di dekat Pejaten sana itu, Jakarta. Ada ketua RT ngomong-ngomong sama saya, Pak, Bang, bagaimana Bang bantu? Ini ada pemberian gereja yang tidak proporsional. Harus ada gerakan penolakannya. Itu Anda bicarakan dulu, musyawarah dulu. Kalau di daerah itu memang layak buat dibangun gereja karena ada syarat-syaratnya, jumlah penduduknya, dan memang kawasan itu ya dihuni. Ini kayak ini nih, Atin berdiri begah, seputar sini pasti Muslim. Kenapa di sini nggak dibangun gereja? Karena nggak bisa, syaratnya nggak begitu. Sama halnya waktu kalian misalnya di mana, Ambon tuh, yang banyak komunitas Kristen, bisa nggak bangun masjid di situ? Nggak bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Loh, kok sekarang kita dipaksain? Bisa. Itu aja tuh, contoh gitu.
ya di tempat-tempat lain. Ya, jadi oleh karena itulah saudara-saudara, gagasan itu penting untuk perubahan, dan lebih penting dari itu apa yang telah dilakukan, namanya rekam jejak. Nah, kita berharap saudara Anies konsisten, berani berantas mafia. Ini kita dambakan sekali. Mafia tanah luar biasa brengseknya, mafia BTS juga itu, mafia migas yang lebih dasar lagi, dan mafia mineral-mineral lainnya juga, batu bara, ya, tambang dan lain sebagainya lah. Ya, sampai impor, mafia impor. Karena satu ton gula impor itu kurang lebih, pengetahuan saya dapat dari Bang Rizal Ramli, itu ada fee-nya $30 untuk per 1 ton. Gila itu. Sementara yang dikirim jutaan. Astagfirullah. Mantesan lebih gula, belum itu baru gula, belum beras, belum garam. Garam akan garam teknologi sederhana aja kok impor gitu. Ya. Nah, itulah saudara-saudara, janjinya nih saya akan tagih Anda. Dan juga jangan lupa yang paling mendasar lagi, mafia hukum. Ya, waduh, itu mafia hukum tuh. Ya, hakimnya disogok, jaksanya disogok, polisinya disogok, pengacara juga. Ya, saya berani mengatakan itu karena saya ada di dalam ruang lingkup ranah sebagai advokat penegak hukum. Ya, dan saya lawan itu semua. Saya kira ini singkat, jelas. Kita perlu makan siang. Udah habis selesai. Takbir. Allahu Akbar. Egy Sujana Channel, cerdas, berani, milikan. Sekali lagi CBM, cerdas, berani, milikan. Semoga ada manfaatnya. Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.